Jadi di bidang sosial kita fokus di sektor pendidikan. Para pendiri itu menginginkan bagaimana anak-anak Riau ini bisa mendapatkan pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Di Provinsi Riau ini saya kira YLPI yayasan terbesar ini, tertua dan terbesar, tertua dari segi usia, kemudian terbesar dari unit usaha yang dikelola. Salah satu produk air isi ulang dari UIRA, Universitas Islam Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, sahabat UIR News. Kembali kita berjumpa dalam ruang podcast, ruang akademisi mendedah informasi. Saya saat ini berada di ruang podcast bersama Ketua Umum Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau, Bapak Dr. Haji Nurman Esos MSI. Assalamualaikum Pak Nurman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Pertama kami mengucapkan selamat Pak Nurman kembali dipercaya menjadi Ketua Umum Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau. Dari mana informasi? Periode 2022-2027. Nah, ini informasinya dari Reza Pak. Sekaligus kabarnya guru besarnya udah keluar Pak ya? Alhamdulillah atas kerja kawan-kawan semua dan doa-doa dari sahabat-sahabat semua. Paknya itu sudah kita terima. Sudah diterima ya. Terhitung 1 Desember 2022. Tinggal SK-nya ya Pak ya. SK-nya yang kita tunggu. Kita doakan SK Pak Nurman menjadi guru besar. Amin. Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Segera keluar dari Kementerian Pendidikan. Nah, ini kalau keluar SK-nya berarti Bapak guru besar yang ke 13 atau 12 Pak? Di UIR Pak? 13 mungkin Pak ya. Tapi kemarin sudah meninggal satu. Pak Profesor Seno. Baik Pak Nurman. Nah, kita bincang-bincang ya. Bincang-bincang santai dengan Pak Nurman. Pak Nurman ini memang harus dibawa santai. Kalau dibawa agak serius kita kelabakan karena dia akademisi kan yang sudah malang melintang dalam dunia akademik. Kita bicara yang ringan-ringan Pak. Pertama, tadi sudah kami sampaikan ucapan selamat kepada Pak Nurman atas amanah yang kedua kali menjadi Ketua Umum YLPI yang ketiga. Nah, insya Allah dalam waktu dekat ini akan dilantik untuk periode kedua. Kalau saya tidak salah ini tanggalnya 22 Desember ini Pak Nurman ya. Apa rencana YLPI Pak ke depan? Kalau dilihat periode sebelumnya kan cukup banyak ini kegiatan dan perkembangan yang dilakukan oleh YLPI. Untuk 5 tahun ke depan bagaimana Pak? Baik, tentu saja ya, untuk ke depan kita mesti meninjau ke belakang dulu selama 5 tahun terakhir. Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau adalah lembaga nirlaba. Aktivitasnya fokus di bidang sosial, di bidang keagamaan, dan bidang kemanusiaan. Nah, kemudian di dalam aktivitasnya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan yang menjadi payung hukum kami bekerja. Nah, itu fokus bidang aset ya. Kemudian di bidang SDM. Kemudian di bidang keuangan. Nah, di bidang aset, alhamdulillah tahun 1 periode belakangan kita sudah bisa mengidentifikasi milik Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau. Hari ini tercatat
di 29 lokasi. 29 lokasi. 29 lokasi. Itu apa saja itu Pak bentuknya? Lahan tanah. Lahan Ada lahan yang kebun, ada yang ruko, kemudian ada juga lahan kosong. Ya. Kemudian sekolah ya. Sekolah itu mulai dari kita di bidang jadi di bidang sosial kita fokus di sektor pendidikan. Nah, di aset ini alhamdulillah juga selama satu prodi ini kita sudah tambah aset kita tanah ya. Sekitar 2000 meter persegi di lokasi kampus kita. Di lokasi kampus. Nah, itu untuk pengembangan kampus. Untuk pengembangan kampus ke depan. Kemudian di bidang pendidikan juga selama satu prodi belakangan ini 5 tahun terakhir kita sudah buka satu TK Tahfiz Al-Quran terpadu. Itu di mana Pak? Di lahan kita di Teropong. Lahan ini Teropong Pekanbaru nih Pak. Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siaulu, Kabupaten Kampar. Di lahan 7,5 hektar. 7,5 hektar. Nah, kemudian kita juga memodifikasi SMA Sri Rama menjadi SMA Sri Rama Program Pendidikan Vokasi. Tahun ini tahun 2022 ini kita sudah buka penerimaan siswa baru. Kalau tahfiz tahun 2022 juga kita sudah terima. Kemudian di bidang pendidikan juga kita sudah membuka program studi S3 Ilmu Hukum. Kemudian S2 Manajemen. S2 Akuntansi. Kemudian 4 prodi program profesi pendidikan guru PPG. Nah, itu yang satu prodi ini yang telah kita dapatkan. Terakhir saya dapat kabar Bapak meletakkan batu pembangunan pesantren. Ya, jadi tahun ini juga kita sudah melakukan peletakan batu pertama pembangunan pondok pesantren. Insya Allah tahun 2023 itu kita sudah mulai penerimaan siswa baru, insya Allah. Insya Allah Pak ya. Itu lahannya berapa hektar Pak? Di pesantren ini lahannya 54 hektar. Banyak Pak. 54 luas hektar. Juga Pak. Nah, di lahan ini kita sudah tanam sawit 30 hektar. Nah, sekitar 15 hektar itu udah mulai berbuah lah untuk membackup nanti. Sawitnya khusus untuk pondok pesantren. Nah, ke depan untuk operasional pondok pesantren. Baik, Pak Nurman, nih kalau dilihat ya di Provinsi Riau ini saya kira YLPI yayasan terbesar ini Pak. Ya. Terbesar, tertua dan terbesar. Ya. Tertua dari segi usia. Ya. Kemudian terbesar dari unit usaha yang dikelola. Ya. Mulai dari pendidikan, lengkap stratanya dari bawah sampai ke atas. Ya. Sampai ke masalah sosial dan keagamaan. Nah, karena dia tertua dan terbesar, ini kan tidak mudah Pak. Memanagenya itu tidak mudah. Bagaimana cara Bapak mengatur supaya pengelolaan usaha-usaha di bawah YLP ini tetap terprogram dan berkesinambungan? Ya. Jadi sebagai lembaga terbesar, mulai dari pendidikan taman kanak-kanak, SD, SMP, MDTA, kemudian MTS, SMA, sampai ke perguruan tinggi yang jumlah mahasiswanya, kalau jumlah siswa dan mahasiswanya itu tak kurang dari 31.000 orang. 31. Kemudian dari sisi sumber daya manusia, mulai dari pegawai, guru, laboran, kemudian dosen, itu tak kurang dari 1.100 orang. 1.100 orang. Nah, karena kita sudah membuat tupoksi masing-masing, misalnya nih kami di pengurus, itu yang menjadi payung hukum kami adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, yayasan. Benar. Kemudian di UIR ada statuta. Kemudian di sekolah-sekolah ada nanti aturan-aturan SMA tentu berpedoman kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Silakanlah dikelola berjalan sesuai dengan aturan masing-masing. Aturan masing-masing.
Jadi sahabat UIR, untuk diketahui saja, YLPI ini ada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau yang salah satu unit usaha yang dikelola bidang pendidikan adalah Universitas Islam Riau. Universitas Islam Riau ini sekarang kan berkembang cukup pesat, Pak. Iya. Kalau saya tidak salah 43 program studi, Pak ya. Iya. 43 program studi. Nah, bagaimana mengkomunikasikan antara UIR dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya, Pak, supaya ini bisa saling menopang. Kalau kita lihat misalnya di model Perserikatan Muhammadiyah lah, Pak, kan saling menunjang dia untuk pengembangannya. Iya. Jadi kalau kita lihat ke belakang, jauh ke belakang lagi, yayasan dengan unit-unit terkait ini itu memang di-manage sedemikian rupa oleh para pendiri dulu, sehingga dia tidak bisa mengelola diri sendiri gitu. Jadi saling, yang berlebih membantu yang lemah, subsidi silang seperti itu. Dan alhamdulillah kebesaran yayasan kita ini juga menjadi perhatian dari semua pihak. Misalnya saya selalu dapat SMS Pak Rektor tuh, kondisi kita hari ini kita mendapatkan kerjasama dari luar dan dalam negeri. Kemudian terakhir itu ada kerjasama dengan Jerman, UIR dengan Jerman. Nah, kemudian kita lihat juga ada penghargaan kegiatan MBKM terbaik di Indonesia. Ini hari ini baru malam tadi, Pak, masih dapat satu penghargaan anugerah kerjasama dari Kementerian Ristek. Iya, termasuk juga MOU terbanyak internasional. Nah, ini kalau tidak di dalam ini tidak di-manage dengan baik, tentu kepercayaan ini tidak akan terdapat. Dan terakhir kemarin saya di SMA Pak Rektor, mahasiswa UIR dapat beasiswa 50 orang dari BNI. Nah, BI ya, dari BI dan lain-lain. Nah, tentu saja kepercayaan ini tidak terlepas dari pengelolaan kita di dalam. Nah, kalau kita lihat sekarang, Pak, sumber daya manusia di YLP ini kan sudah sangat mumpuni, Pak. Ada dosen yang bergelar S2, S3, bahkan guru besar di lingkungan lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah 10, 4 provinsi itu. SDM terbaik itu justru di Universitas Islam Riau. Bagaimana Pak Norman memanfaatkan sumber daya yang ada ini untuk satu, pengembangan yayasan, yang kedua mereka juga bisa berkontribusi kepada pembangunan di daerah ini? Ya, jadi betul. Kemarin terakhir Pak Rektor SMS saya itu hari ini ada 184 doktor. 184 doktor. Yang sudah selesai. Yang sudah punya ijazah gitu ya, 184 orang. Tentu saja kita bersyukur bahwa kita memiliki SDM yang mumpuni ya, dari berbagai disiplin ilmu. Nah, tentu saja karena Pak Dr. Supriyadi bertanya bagaimana ke depan. Nah, inilah nanti akan kita coba berkolaborasi dengan kawan-kawan, bagaimana kita menyatukan nanti agar aset-aset yang kita miliki, peluang dan potensi, kesempatan yang bisa kita dapatkan dengan cara berkolaborasi. Ini ke depan akan kita kembangkan. Kemudian juga ke depan yang kita pikir sekarang itu adalah bagaimana kita di bidang kemanusiaan ini, bagaimana kita bisa mendirikan rumah sakit. Pak. Rumah sakit. Dan tentu saja rumah sakit ini tentu kita mulai secara bertahap. Hari ini kita punya klinik Pratama mitra BPJS. Kemudian nanti akan kita coba nanti mengkaji secara bersama dengan komprehensif. Mungkin nanti di lahan kita di lintas timur ada di situ nanti klinik Pratama. Kemudian di lahan kita yang di Teropong di situ ada klinik Pratama. Kemudian ada lagi lahan kita di Lubuk Bendahara sekarang itu di pinggir jalan, dan sebelah itu
adalah SMK negeri. Nah, kalau situ pula ada nanti puskesmas klinik Pratama. Nah, klinik Pratama ini nanti oporannya ke rumah sakit kita. Pak, ini kan rencana rumah sakit ini sudah lama nih Pak. Ya. Tapi sampai sekarang belum juga terwujud. Apa kendalanya sebenarnya Pak? Iya, sebetulnya kendala secara prinsip tidak ada. Kenapa? Karena kita di sisi SDM kita telah memiliki pengalaman manajemen pengalaman manajemen perguruan tinggi dan di lembaga ini. Di pengalaman manajemen ini kan suatu potensi bagi kita. Nah, kemudian di sisi lahan kita punya lahan. Tinggal lagi karena ini investasi besar tentu kita semua aspek mesti kita pertimbangkan. Kira-kira berapa lama lagi bisa diwujudkan rumah sakit ini Pak Norman? Kalau saya optimis 3 tahun 4 tahun ke depan ini bisa kita realisasikan. 2023, 2024? 2024, 2025 insya Allah. Karena kita mesti persiapan juga persiapan juga dan tentu semua stakeholders kita yang di dalam mesti satu persepsi, satu keinginan. Dan ini memang yayasan kita kalau nanti bidang kesehatan ini rumah sakit kita ada maka lengkaplah. Lengkaplah sudah peran kita untuk meningkatkan sumber daya manusia termasuk di bidang kesehatan. Nah, periode kedua ini apa yang menjadi fokus utama dari kegiatan yayasan untuk pengembangan ke depan Pak Norman? Ya, yang jelas yang pertama itu adalah bagaimana akreditasi sekolah, sekolah kita UIR dan masing-masing prodi bisa tercapai unggul. Yang kedua, bagaimana sekolah kita ini diminati oleh masyarakat, baik sekolah maupun UIR-nya. Nah, yang ketiga tentu kalau ini nanti kita sukses, tentu nanti aset-aset kita yang ada, tanah yang begitu luas itu bisa akan memberikan kontribusi kepada kita. Insya Allah di awal tahun 2023 ini akan kita replanting lahan sawit kita sekitar 110 hektar. Nah, 4 tahun ke depan tentu ini sudah terjadi. Nah, itu modal kita nanti kalau sekarang ada 30 hektar tambah nanti 110 hektar maka kita paling tidak lebih kurang 150 hektar itu punya lahan sawit, insya Allah. Pak Norman, nah Bapak kan sudah bicara banyak hal di bidang sosial dan pendidikan yang sudah dilakukan oleh YLPI dengan motor utama penggerak itu Universitas Islam Riau. Nah, di bidang bisnis bagaimana Pak? Karena harus diakui juga bahwa topangan dana yayasan UIR selama ini kan bertumpu kepada biaya pendidikan baik oleh siswa maupun mahasiswa. Nah, idealnya yayasan itu kan juga harus memikirkan bagaimana bisnis itu dapat menjadi penyokong utama dari dana juga untuk operasional. Ini model yang sudah banyak sebenarnya dilakukan oleh beberapa yayasan. Termasuk di universitas-universitas lain. Kalau kita lihat kan mereka mengembangkan universitasnya dengan berbagai bisnis yang sekarang cukup prospek. Nah, YLPI seperti apa Pak? Jadi tidak bisa dimungkiri bahwa kita walaupun non profit, tapi kita mesti bisa juga tegak di atas kaki sendiri. Oleh karena itu, sesuai pula dengan undang-undang yayasan dan unit-unit di bawahnya ini, unit pendidikan terutama, itu tidak boleh berbisnis. Karena kita non-profit, non-pajak. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, langkah-langkah ke sana kita sudah mulai lakukan. Yang pertama, mendirikan dan hari ini cukup berkembang adalah PT BPR Uni Sritama. Bank Uni Sritama hari ini dalam proses pengurusan dari pelayanan konvensional ke pelayanan syariah. Sesuai dengan
visi kita. Kemudian yang kedua, kita juga sudah mendirikan PT Wirausaha. PT Wirausaha. Nah, ini bergerak bidang apa nih Pak? PT Wirausaha. PT Wirausaha ini bisa perkebunan, bisa nanti pengadaan barang dan jasa, bisa nanti pengadaan sembako dan lain-lain. Nah, sekarang hari ini kan sudah produk hari ini kan air galon, air mineral ya, air mineral. Ini air udah Wira Pak. Wira, air mineral. Ini kepanjangannya apa nih Pak? Wira ini wir. Iya. Uwir air gitu Pak. Iya, air usaha Universitas Islam Riau air yang beroksigen. Ini memang produk Uwir. Iya, produk yayasan. Yayasannya. Produk PT yang PT ini 95% atau saham nominalnya adalah yayasan. Sama juga dengan PT Bank Yunis Ritama. Kita lihat kan salah satu produk air isi ulang dari Uwira, Universitas Islam Riau. Kemudian kami sudah melakukan silaturahim ke 2 fakultas. Satu di Fakultas Pertanian, satu di Fakultas Ekonomi. Bagaimana di fakultas ini bisa mendirikan inkubator bisnis. Apa itu Pak inkubator? Nah, pusat-pusat inkubator yang bisa memanfaatkan potensi kita ini nanti bisa menjadi income, pendapatan. Dan yang saya terpikir sekarang nih kalau nanti memungkinkan bagaimana nanti inkubator ini bisa mengelola semua produk makanan termasuk makan siang. Jadi semua dosen pegawai nanti makan siang gratis di restoran ini. Enak tuh Pak kalau dapat makan siang gratis. Nah, gratis. Nah, kemudian semua nanti kue-kue, apalagi acara wisuda ribuan orang, kemudian nanti mahasiswa baru ribuan orang, itu dari inkubator ini. Ada dapur nanti, ada opennya di situ, ada apanya di situ, dan kita sudah persiapkan ini tenaga kerjanya di salah satu dari SMA vokasi ini adalah sudah mulai. Adalah kuliner. Jadi alumni nanti alumni kuliner ini bisa nanti bekerja di sini, membuka peluang kerja juga seperti itu. Yang lain Pak? Nah itu, jadi kita tidak boleh berbisnis, itu kuncinya. Kita tidak boleh berbisnis. Karena kita kan diaudit nih. Tidak ada. Tapi kalau mau berbisnis bentuk badan hukum sendiri. Badan hukum tersendiri. Kita dapat dividen dari situ. Perusahaan terbatas, perseroan terbatas. Di tempat-tempat lain seperti UI segala macam itu PT itulah. Oleh karena itu kita mesti membesarkan PT kita ini. Ada rencana pengembangan usaha ke yang lain Pak, misalnya perhotelan atau SPBU atau mall minimarket. Iya, minimarket ya termasuk yang bisa diusahakan oleh PT Wirausaha ini. Kan nanti ada pakaian seragam, jaket seragam, itu bisa masuk ke situ dia. Dan minimarket tadi, kemudian potensi-potensi yang ada sama kita ini seperti sembako misalnya kan, jemput antar, siapa memerlukan apa gitu. Kemarin ada ide kawan-kawan bagaimana koperasi yang hari ini kan mati suri. Kita bentuk koperasi syariah begitu. Setelah kami pikir-pikir, koperasi itu kan nanti milik anggota. Nah, jadi keberuntungannya kan untuk anggotanya, kesejahteraan kekuasaan dan kedaulatannya itu ada di tangan anggota. Betul. Apalagi nanti kalau aset kita sarangin koperasi, itu akan perlu kita pikirkan bersama lah. Seperti itu. Nah, ini kan cukup banyak juga Pak rencana-rencana pengembangan usaha yang dilakukan oleh UIR. Nah, di luar pengembangan usaha ini Pak, kalau kita lihat sekarang kita keluar dari Pekanbaru Pak, kita kan masih melihat banyak daerah-daerah terisolir di Provinsi Riau.
daerahnya terisolir, tuh sulit dijangkau oleh transportasi. Kemudian kehidupan masyarakatnya miskin. Ya. Untuk mendapatkan fasilitas apakah pendidikan, sosial dan lain-lain itu kan sangat terbatas. Nah, kalau di kenang-kenang ini, kalau di kenang-kenang Pak, amanah para pendiri UIR, para pendiri yayasan seperti misalnya almarhum Buya Zaini Kunin, almarhum Buya Suman HS dan kawan-kawan yang pada waktu itu mendirikan UIR ini, kan pesannya satu aja Pak, jangan sampai ada anak-anak di Riau ini yang tak menikmati pendidikan hanya karena tinggi, mereka terbatas ekonominya. Nah, kalau melihat dari kondisi geografis daerah Riau, lalu keadaan penduduknya, juga pesan dari para pendiri, apa yang bisa kita berikan kontribusi kepada mereka, Pak Norman? Ya, ini masalah bidang sosial ya dan kemanusiaan, termasuk bidang agama juga. Jadi berbagai langkah-langkah sudah dilakukan. Yang pertama, WIR bagi tahfiz itu digratiskan. Digratiskan. Kemudian bagi masyarakat ekonomi lemah dan memiliki kemampuan akademik itu disalurkan. Ada namanya dulu bidik misi ya. Kalau sekarang apa namanya? Kartu sehat ya. Kartu sehat. Beasiswa kartu sehat yang sekarang nama. Kalau dulu bidik misi. KIP ya, KIP yang sekarang KIP. Nah, kemudian ada lagi melalui Basnas. Nah, melalui Basnas. Kemudian ada lagi dengan mitra kerja kita, ternyata mitra kerja kita tertarik juga untuk ikut berpartisipasi bagaimana nih anak-anak kita ini dapat keringanan untuk pembiayaan uang kuliah. Seperti yang terakhir ini kan BI. 50 orang. Dan kalau tidak salah dulu BSM juga ada beasiswa-beasiswa seperti ini. Kemudian yang lain juga di WIR sangat toleransi untuk kewajiban mahasiswa. Tahun ini saja itu kemarin kami rapatkan itu 4 kali bayar uang pangkal. 4 kali bayar. Nah, jadi ini kan meringankan. Nah, tidak mampu bayar, kalau dulu kan sekaligus. Nah, sekarang sudah kita buat kebijakan 4 kali bayar. Ini bentuk-bentuk perhatian lembaga kita terhadap masyarakat. Dan perlu juga masyarakat ketahui bahwa pelayanan pendidikan di UIR ini sudah berskala internasional lah. Hampir semua, tak ada hari ini ruangan tidak ber-AC. Tidak ada ruangan kuliah hari ini yang tidak ber-AC. Apalagi dosen ya, pelaksana tenaga kependidikan gitu, itu sudah menjadi perhatian kita. Ada rencana kita untuk menjemput bola ke bawah, ke tempat-tempat masyarakat yang membutuhkan pelayanan pendidikan kemanusiaan dan keagamaan, misalnya mendirikan sekolah di tempat itu di luar dari yang sudah ada, seperti misalnya di Lubuk Bendara itu kan sudah ada. Nah, tapi kan kita masih banyak daerah-daerah yang terisolir itu. Ya. Sebagai salah satu kontribusi positif yayasan. Jadi nanti inilah yang akan kita coba nanti berkomunikasi lah ya dengan pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah misalnya bisa menyiapkan lahan atau fasilitas, kita punya SDM misalnya, itu bisa saja kerjasama Pak. Nah, kerjasama begitu kan. Apalagi nanti kalau program kita sudah unggul, itu kita boleh nanti membuka prodi-prodi tertentu nanti di kabupaten kota lain misalnya, asal Pemdanya nanti bisa menyiapkan sarana dan prasarana. Nah, kalau dulu itu hampir di 6 kabupaten. Kalau dulu di Riau ini hanya ada 8 kabupaten. Sebelum pemekaran. Sekarang sudah 12. Sekarang sudah 12. Dari 8 kabupaten itu ada 6 kabupaten, di situ ada bidang pendidikan. Misalnya di Dumai. Di kota Dumai. Itu mulai dari MDTA sampai ke STT sekarang kita kenal itu. Sekolah Tinggi Teknologi. Nah, kemudian di Duri sampai hari ini berkembang pesat.
Yayasan Mutiara Duri. Ya. Nah, itu mulai dari TK sampai ke SMA. Sampai ke SMA. Di Duri. Kemudian di Temilahan ada dulu Tarbiyah. Di Bangkinang ada Usuluddin. Nah, seperti itu. Di Rohul ada MTS di situ. Di Kampar ada SMP Islam di Desa Pangkalan Baru. Nah, sekarang kemudian dinegrikan. Nah, kalau di Duri sudah berdiri sendiri, termasuk juga di Dumai. Nah, seperti itu. Dan hari ini juga sudah kita kembangkan nih, seperti pesantren ada di Kampar. TK ada di Kampar, MTS ada di Rohul. Sudah ada di mana-mana, Pak. Ada di mana-mana. Baik, Pak Nurman. Nah, karena kita sudah berada di penghujung waktu, kami ingin Pak Nurman memberikan closing statement baik kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat maupun kepada Sivitas Akademika Universitas Islam Riau. Ya, tentu saja kita berharap kepada pemerintah dan pemerintah daerah, ini yayasan fokus untuk umat ya. Baik di bidang pendidikan, bidang sosial dan keagamaan. Nah, dan lembaga ini legal. Di sisi SDM-nya, di sisi asetnya, di sisi aktivitas sekolah sampai ke perguruan legal. Oleh karena itu menjadi perhatian kita semua. Mana yang bisa kita buat untuk lembaga ini mohon juga diperhatikan. Nah, kemudian bagi dunia usaha dan dunia bisnis, karena hari ini dunia usaha dan dunia bisnis tentu saja menginginkan sumber daya yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhannya. Nah, lembaga inilah nanti yang akan mempersiapkannya. Kalau nanti di tingkat SLTA ini sudah ada vokasi yang siap tamat, nanti siap untuk masuk ke pasar kerja yang bisa digunakan oleh dunia industri dan dunia usaha. Kemudian juga di dunia industri, dunia usaha dan dunia industri. Kemudian untuk kita di dalam, nah ini yang terpenting nih Pak. Untuk kita di dalam, kita mesti sama-sama berkomitmen sesuai dengan Pak Doktor seperti dikatakan tadi. Para pendiri itu menginginkan bagaimana anak-anak Riau ini bisa mendapatkan pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa mengurangi mutu, kualitas. Dan kita tidak bisa pula mengurangi kesejahteraan pegawai dosen. Tetapi di sisi lain kita mesti juga berkembang. Nah, salah satu yang mesti kita lakukan adalah efisiensi. Kemudian bagaimana potensi-potensi yang ada di kita, misalnya ada unit usaha perbankan, mari kita manfaatkan ini dalam simpan pinjam. Kemudian ini ada PT Wira, semua produk PT Wira ini mari kita pergunakan sehingga dia bisa membesar. Kalau dia membesar nanti juga ikut memberikan kontribusi ke kita. Nah, tentu saja ke depan beberapa peluang nanti akan kita coba nanti berkolaborasi sehingga potensi yang ada dengan kita ini bisa memberikan kontribusi maksimal kepada lembaga yang akhirnya nanti sekolah kita terjangkau dan kesejahteraan kita bisa meningkat. Insya Allah. Terima kasih Pak Nurman. Ya, sama-sama. Demikian sahabat UIR News, perbincangan kita dengan Ketua Umum YLPI Riau, Bapak Dr. Haji Nurman Esos MSI. Perbincangan ini sengaja kita lakukan karena beliau baru saja terpilih kembali menjadi Ketua Umum YLPI periode kedua atau masa bakti 2022-2027. Kita doakan semoga Pak Nurman dan seluruh fungsionaris YLPI Riau bisa lebih agresif menjalankan tugas penuh dengan tanggung jawab dan membuat semua usaha pendidikan di bawah YLPI berkembang dengan baik. Kita bertemu kembali dalam podcast masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.